dropped my worries, nowhere to go, nothing to do, no longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped. Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup mempunyai visi manusia berkualitas, berguru pada bumi dan memelihara bumi. Hari ini Recording in progress. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but not in a hurry. hari ini seorang anak muda bernama Benedict menulis sebuah refleksi yang sangat indah tentang semesta alam. We nurture nature, they will nurture us. Sejak dahulu kala nenek moyang kita bercocok tanam untuk menjadi sumber makanan kita. Tanaman ditanam dengan penuh hormat, karena kita sungguh tergantung pada hasil panennya. Sehingga setiap kali panen selalu dilakukan syukuran untuk berterima kasih pada alam semesta. Sekarang kita sudah mulai kehilangan koneksi dengan alam semesta. Kita menikmati segala hal yang telah disediakannya, tetapi lupa mengucapkan syukur yang sesungguhnya. Manusia sekarang sepertinya kurang mengetahui bagaimana menakjubkannya proses yang dilalui oleh alam semesta sehingga sampai ke tangan kita. Udara yang bersih mengandung oksigen, air, sumber kehidupan kita dan kesegaran kita, tanah yang menumbuhkan segala macam makanan untuk seluruh makhluk hidup. Kita sudah terbiasa dengan sumber alam ini, sehingga kita lupa bersyukur dan sungguh-sungguh menghargai proses alam semesta yang menghasilkan makanan kita. Bahkan kita sering lupa akan keberadaan makanan-makanan yang ada di semesta alam. Kita terbiasa dengan hidup instan dan mudah. Hanya melihat makanan-makanan ada di supermarket-supermarket atau di pasar-pasar. Sehingga kita tidak bisa menghargai benih yang mengorbankan dirinya untuk tumbuh menjadi pohon-pohonan. Kita lupa akan proses tumbuh yang begitu ajaib. Dan terlebih lagi, kita ini sudah biasa menjadi penguasa. Sehingga kita lupa bahwa masih banyak hal yang kita sungguh bisa pelajari dari seluruh proses semesta alam yang kita nikmati setiap hari. Itulah sesungguhnya dasar dari seluruh pekerjaan Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup.
mengembalikan kesadaran manusia untuk mencintai semesta alam. Ya, sekarang jam sudah menunjukkan jam 8. Saya persilahkan Kak Yovita untuk membuka acara malam hari ini. Silakan Kak Yu. Baik, terima kasih Tante Shirley apa Kak Shirley ya? Kak Shirley deh ya, biar Oke, Kak Shirley aja ya. Oke. Selamat malam teman-teman semua, Namaste. Jumpa lagi bersama dengan kami ya di setiap hari Rabu Vegetarian Bahagia, Vegetarian Cooking bersama dengan Indonesia Pranic Healing dan juga tim dari EcoCamp ya. Perkenalkan, nama saya Yovita Trianto. Malam hari ini akan memandu acara bersama dengan Kak Shirley dan juga nanti teman-teman di EcoCamp. Baik, tadi sudah mendengar suatu renungan yang indah sekali ya dari Kak Shirley membacakannya, ditulis oleh Benedict ya. Anda tahu nggak siapa Benedict ini? Aku tahu loh siapa Benedict. But it's okay ya. Oke, kita buka dahulu dengan doa. Lihat dong senyumnya manis banget nih Kak Shirley. Pasti dia juga tahu siapa. Ya iyalah ya. Oke, kita doa dulu teman-teman. Mari. Yang bisa nebak dapat es krim. Belum nyampe itu es krim. Oke. Kita ambil sikap doa terlebih dahulu. Kita pejamkan mata, rasakan syukur. Kita rasakan nafas yang masih kita hirup. Dan kita panjatkan segala puji dan syukur kehadiratnya. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Penyembuh, Tuhan Maha Segalanya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami sampai detik ini. Atas nafas yang masih kami hirup dan atas semua hal yang masih kami terima setiap harinya dari-Mu. Kami mohon berkat-Mu, bimbingan, perlindungan, pertolongan, dan juga tentunya kelancaran koneksi internet di mana kami berada. Kami mohon agar acara hari ini dapat berjalan dengan baik hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan juga dengan penuh keyakinan. Kami mohon terjadilah. Amin. Amin. Namaste. Jadi teman-teman, malam hari ini judulnya sayonara. Ya, bukan sayur lainnya loh ini ya. Walaupun vegetarian cooking, tapi kita nggak ngomongin sayur. Sayonara ya. Jadi sayonara itu apa? Goodbye. Gitu ya Kak Shirley ya. Sayonara ini ya. Bahasa Jepang. Artinya? Yes. Artinya sampai berjumpa pula. Nah, ada lagunya? Jangan, ntar kepanjangan kita nggak mulai-mulai. Mungkin, oke. Ini tadi. Biar ketawa ya Pak. Malam-malam awalnya kita buka dulu nih ya. Oh, yang baru potong rambut ya. Oh, hai. Iya. Iya nih mau ganti suasana. Nah, jadi kan tadi gimana Kak Shirley, apakah kita juga Pastor Ferry malam hari ini tadi saya ngintip ada nih kayaknya mau memberikan sambutan ya. Ini kan di episode Sayonara malam hari ini, silakan Pastor Ferry. Ya, selamat malam semuanya. Ini mau memberi sambutan perpisahan. Aduh, tapi kan hanya sementara ini, Pastor. Nanti bisa kembali lagi, bukan? Ya, jadi terima kasih untuk kerjasama dari EcoCamp dengan Indonesia Pranic Healing. Sesudah sekian ratus episode, yang kalau mau diikuti masih bisa di channel YouTube-nya Indonesia Pranic Healing maupun dari Sophia the Wisdom. Nah, terutama sebetulnya ini atas inisiatif dari pihak EcoCamp dari Ibu Shirley yang kreatif, yang tiap minggu acaranya selalu berubah-ubah ya. Nah, tapi pada akhirnya dianggap bahwa sebaiknya diselesaikan dulu pada hari ini. Mungkin saja suatu kali akan dilanjutkan, tapi minggu depan tidak dulu gitu ya. Juga untuk Indonesia Pranic Healing yang juga jadi tuan rumah, terima kasih. Hari ini partisipasinya sampai 580 orang, luar biasa. Banyak sekali. Ya, dan saya melihat juga cukup banyak orang yang sekian ratus minggu ini tiap Rabu masih selalu bergabung.
terutama yang guru kami yang pertama dalam vegetarian atau cooking adalah Pak Hendro Hadi. Malam hari ini juga masih bergabung. Terima kasih Pak Hendro Hadi. Berkat Pak Hendro itulah sebenarnya Ekokem belajar untuk menyediakan makanan vegetarian. Juga bergabung di sini saya lihat Mbak Brigita Isworo Laksmi, wartawan Kompas nih. Ya, ini Pranik Healer loh, Pastor. Oh, Oh ya. kenalnya Mbak Brita. wartawan Kompas dan sama-sama pergi ke Melbourne ya dan Nashville untuk pelatihan climate change. Mbak Brigita, selamat malam. Selamat malam semua. Saya murid Undul Bawang dari Mbak Yovita. belum healer, perlu di healing. Oh, luar biasa. Terima kasih. Ya, Selamat juga malam terima semua. kasih. Selamat Selamat malam Mbak Brigita. Untuk juga Pagi. terima kasih Pak Alexander Iskandar yang selalu mendukung Bu Shelly dengan berbagai hal, termasuk Bene. Jadi mudah-mudahan ini pertemuan kita malam hari ini yang diberi judul Sayonara, tapi tidak membatasi kemungkinan berjumpa di kesempatan lain dalam forum yang lain. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Terima kasih, Romo Ferry. Terima kasih Atma Namaste, Pak Namaste. Gimana, Kak Shirley? Mau menambahkan? Iya, Oh, langsung aja deh ke Jadi terselenggaranya acara selama beberapa minggu ya, mulai dari bulan Juni akhir ya, kalau nggak salah itu Juni. Itu semua karena perkenan dari Pastor Ferry. Jadi kita itu mendatangkan kru khusus untuk membuat acara ini. Jadi ada fotografer sendiri, ada videografer sendiri, ada bagian konten ya tersendiri gitu, dan lain sebagainya yang tentu saja luar biasa ya. Itu semua didukung penuh oleh Pastor Ferry dan Ekokem. Ini yang saya betul-betul salut kepada organisasi yang namanya Ekokem ini, yang selalu merasa berkelimpahan, makanya mau berbagi berbagai macam hal. Dan kita memang tidak sampai di sini saja, kami itu juga sedang menyiapkan yang namanya episode Awakening the Dreamer Changes the Dream. Ya, ATD itu sedang kami siapkan episode-episodenya Kak Yovita. Itu seru banget, seru banget. Dikasih spoiler nih kita malam hari ini. Hostnya Pak Dr. Alexander Iskandar. Widih. Udah profesor ya. Gimana sih kakak? Profesor apa doktor nih? Nah, ya terserah deh. Begitu. Gitu deh. Ya, dan hari ini kita akan mencoba melihat kembali ya. Namanya apa? Kaleidoskop ya. Seluruh acara yang sudah kita sharing ya kepada teman-teman semuanya. Nanti akan kita testing nih teman-teman ya, terutama yang sudah mengikuti dari awal. Akan ada ininya nanti quiz ya melalui Kahoot. Oleh karena itu teman-teman nanti siapkan Kahoot-nya ya, klik Google, nah lalu ketik kahoot.com ya Pak atau IT ya .it ya KAHOOT ya teman-teman, nanti supaya semuanya bisa ikutan ya kuis malam hari ini. Oke, lanjut Kak Olin. Ya, lanjut. Ya, nah ternyata salah satu menjadi vegetarian bahagia ya, itu adalah kesimpulan pertama adalah makan secukupnya ya. Jadi kami itu ada grup dan juga YouTube dan satu lagi itu Instagram. Dari sejak awal Ekokem itu memperkenalkan berbagai macam daging pengganti daging analog pengganti daging asli ya.
Dibuatnya ada yang dari jamur. Nah, begitu dari jamur langsung saya diserbu pertanyaan. Bukankah jamur itu mengandung purin? Dan purin itu tidak baik untuk kesehatan dan bisa membuat penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Lalu ketika memperkenalkan gluten, nah ada yang bilang, loh gluten bukannya berbahaya ya, karena tepung-tepungan dan lain sebagainya gitu ya. Waktu kami memperkenalkan daging analog dari pabrik ya, loh bukannya itu pakai pengawet, nah dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi sesungguhnya EcoCamp itu ingin berbagi bahwa tentu saja semua pengetahuan yang kami bagikan itu ada plus minusnya, ya, ada pro kontranya, dan clue atau slogan ya yang kami berikan kepada banyak orang adalah makan secukupnya. Jadi untuk mereka-mereka yang sehat tidak apa-apa, tidak ada masalah ya. Makan jamur ya, asalkan secukupnya, jangan makan jamurnya sekarung. Nah, begitu ya teman-teman ya. Atau ada banyak makanan-makanan yang digoreng gitu ya. Nah, aduh Kak Shirley itu katanya makanan digoreng kan nggak sehat. Sebetulnya saya sih berharap Ibu Betty malam ini ikut nih. Bisa bantu saya untuk melihat apakah Bu Betty ada atau tidak. Belum ya, belum muncul ya. Nah, Bu Betty ini bisa berbagi nih cerita tentang apa itu makanan sehat ya, berdasarkan pengalaman beliau kemarin merawat suaminya yang sakit begitu ya. Nah, makan secukupnya itu juga termasuk dalam hal porsi ya. EcoCamp itu punya yang namanya 7 renungan sebelum makan. Dan di situ disebutkan bahwa makan secukupnya ya. Nah, aku mau cerita nih tentang papaku ya. Papaku itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu ya. 1 November meninggalnya. Persis sebelum COVID 2019. Dan umurnya 87 tahun dan meninggalnya itu bukan karena penyakit. Tapi karena ketimpa kasur. Coba. Luar biasa ya. Papa itu pilek pun nggak pernah. Pilek ya pernah lah ya 1-2 kali. Hampir tidak pernah gitu ya. Sakit perut itu jarang sekali. Apalagi penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Atau penyakit-penyakit organ. Sama sekali nggak ada gitu. Lalu aku mencoba apa sih rahasianya gitu ya. Ternyata itu papa itu kalau makan selalu 5 kali. Jadi tradisi kita makan 3 kali makan 2 kali snack itu ternyata memang itulah yang baik. Asalkan secukupnya. Jadi papa itu selalu makan sebelum lapar. Jadi kalau dia itu nggak nunggu lapar baru makan, nggak gitu. Tapi strict pada 5 kali gitu. Jadi pagi hari itu biasanya minum kopi pahit ya 1 cangkir, minum kopi manis 1 cangkir gitu ya. Lalu dia senupan sedikit gitu. Lalu nanti kira-kira jam 10-an mulai makan entah bakmi goreng gitu. Lalu siang makan, nanti jam 3-an makan, lalu jam 6 sore makan. Itu papa gitu. Tapi sesudah jam 6 udah nggak makan lagi sama sekali begitu. Jadi makan secukupnya, kata papa itu rahasianya itu ya makanlah sebelum lapar. Nah, kalau orang makan sebelum lapar itu tidak akan jadi serakah. Nggak akan jadi wah makan cepat-cepat, wah makan segala macam dimakan gitu ya. Lalu rahasia berikutnya adalah berhenti sebelum kekenyangan. Nah, aku selalu bilang rugi deh kalau bapak bawa papa ke all you can eat. Nah, papa malah bilang begini, all you can eat itu betul-betul racun. Itu katanya memberi makan keserakahan, kata papa gitu. Ya, jadi teman-teman sekali lagi salah satu rahasia bagaimana kita bahagia dengan makanan kita ya. Setiap kali makan secukupnya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kekenyangan. Ya, teman-teman, itu hal pertama yang menjadi rahasia kita. Yang berikutnya
Silahkan Olin. Nah, ini ya, mengenali tubuh. Nih ya, ada orang-orang tertentu yang memang punya gen gemuk atau kekar, atau punya gen kurus atau ceking. Gitu. Nah, jadi tidak ada satupun yang bisa kita generalisasi gitu bahwa semua orang kalah harus kita. Maaf ya, izin di mute ya teman-teman. Ini Tante Shirley ke mute. Ya, oke. Yes. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, kalau apa tadi namanya? Sampai mana ya? Nah, peka terhadap tubuh kita. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren gitu ya. Kan diet zaman sekarang itu kan macam-macam gitu ya. Ada diet keto, ada diet karbo, ada diet apa sih namanya itu? Aduh, Pak Sulferi pernah ikut tuh, apa sih yang hanya makan sayur dengan protein, karbo dengan apa gitu ya, diet apa lupa aku namanya. Nah ya, coba kenali diet mana sih sebetulnya yang paling tepat untuk tubuh saya, itu yang paling penting. Ya, terus kemudian sayang terhadap tubuh ya, jadi jangan menyiksa tubuh gitu dengan misalnya ada orang-orang tertentu yang dietnya itu hanya makan 1 kali sehari, gitu ya. Bukan tidak boleh, gitu ya. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak, ya betul, food combining, betul ya. Bagi orang-orang yang tidak sanggup, gitu ya, jangan menyiksa tubuh ini dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi nanti malah akan membuat tubuhnya jadi craving, oke? Terus lanjut, Olin. Nah, ini ya. Jadi diet puasa itu sebetulnya tidak usah terpaksa dan bukan hanya kewajiban saja. Pak Alek, tolong ini ada apa nih di sini? The host book. Ininya mana ya? Ya. Oke, ya. Jadi kalau seandainya kita mau diet atau mau puasa, itu dilakukan dengan penuh kesadaran, ya. Untuk misalnya menyeimbangkan tubuh, untuk lebih harmonis, atau untuk mengendalikan ya nafsu-nafsu. Salah satu dari nafsu yang juga luar biasa itu ternyata adalah nafsu makan, ya. Nah, jadi yang diet dan puasa itu dilakukan dengan penuh sukacita dan kebermaknaan seperti itu, ya. Sebab bila enggak, maka justru diet itu menghasilkan craving, ya. Ada saya pernah menemui kita juga mungkin mengalami ya. Jadi puasa tapi begitu buka puasa, segala macam di meja ada, gitu ya. Makan sekenyang-kenyangnya gitu ya, sampai rasanya kayak nggak bisa berhenti gitu. Nah, itu malah akan membuat kita menjadi makan berlebihan. Ada banyak sekali kasus bahwa setelah diet malah jadi lebih gemuk gitu ya. Jadi jangan terlalu takut ya dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang paling utama untuk diusahakan adalah moderation ya, atau makan secukupnya ya. Berapa kali pun nggak apa-apa gitu, asalkan betul-betul secukupnya ya, dan disesuaikan dengan itu tadi ya, tubuh kita. Baik, lanjut, Olin. Nah, ini dia ya, testimoni Ibu Betty. Apakah Bu Betty hadir? Tadi sih belum ada ya, Tante. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, mungkin saya ceritakan saja, minta izin ya Bu Betty. Jadi pada satu hari kami itu di grup, karena Bu Betty orang Bandung, dikirimi berita bahwa Pak Eng, suami Bu Betty, masuk ICU, begitu. Kenapa? Karena tidak bisa bernapas. Nah, tapi bukan COVID. Nah, langsung diperiksa dong paru-parunya ya. Nah, takutnya ada airnya, akhirnya disedot, tapi ternyata nggak ada airnya, gitu. Nah, terus kemudian diperiksa ini itu, ternyata akhirnya ketahuan, kurang darah. Nah, akhirnya transfusi darah.
transfusi darah sampai 5 labu, tetap kekurangan darah. Nah, kan bingung kan? Dokternya juga bingung, ini itu darahnya pergi kemana gitu ya. Ditransfusi 5 labu, tidak ditemukan. Nah, saat itu mau dicek jantungnya, katanya jantungnya kemungkinan kenapa gitu ya. Nggak jadi karena sesak napasnya makin hebat. Sampai harus dipasangi alat bantu pernapasan ya. Nah, akhirnya sekeluarga Ibu Betty memutuskan untuk membawa Pak Eng ke Singapura. Nah, begitu sampai di Singapura, ini yang lucu nih. Begitu sampai di Singapura, periksa, si dokternya bertanya kepada Pak Engnya, Pak Eng, kalau ke Singapura makanan enak apa yang paling diingini? Pak Eng menjawab, lobster. Beneran loh, makan siangnya dikasih lobster. Dan mulai saat itu makanan Pak Eng di rumah sakit di Singapura itu adalah makanan-makanan kesukaan Pak Eng. Jadi ternyata sakitnya Pak Eng itu gara-gara kurang gizi coba. Padahal Pak Eng ini itu pemilik restoran Queen yang sangat terkenal di kota Bandung. Bukan hanya pemilik, dia tuh chefnya sebetulnya ya. Nah, jadi akhirnya ketahuan bahwa bulan Januari kemarin Pak Eng itu kena COVID. Nah, sejak kena COVID itu makanannya betul-betul dijaga gitu ya. Garamnya dikurangi, nggak boleh jajan. Pokoknya makan betul-betul yang rebus-rebusan, nggak boleh gorengan gitu ya karena ketakutan. Ternyata malah sakit dan pengobatan di Singapura itu hanya satu, makan. Jadi Pak Eng itu diizinkan untuk makan apa saja yang karena sebetulnya seluruh kondisi organ-organ pentingnya itu sehat begitu ya, sehingga sebetulnya kurang makan aja. Ketika ditanya Pak Eng bilang begini, iya sejak saya dilarang itu larang ini makan jadi sedikit banget, soalnya makan jadi nggak enak, segala direbus, segala nggak ada rasa, gula dikurangi, garam tidak ada gitu ya. Nah ternyata itu pun menghasilkan penyakit loh teman-temanku ya. Ketika Ibu Betty bercerita itu kepada saya langsung bilang gini, Bu Betty harus testimoni nih di penutupan supaya kita itu banyak sekali mencemaskan hal-hal yang tidak penting sebetulnya. Nah, sebenarnya melalui Pranic Healing ini kita bisa belajar nih untuk hapus segala kecemasan yang tidak penting itu. Tanya kepada Saudari Yovita, bagaimana caranya? Belajar itu Pranic Healing mulai dari basic sampai psikoterapi. Maka kita akan hidup itu tenang, damai, moderate gitu ya, secukupnya, kehilangan keserakahannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman berdasarkan testimoni Ibu Betty ini maka don't worry ya dengan seluruh bahan-bahan makanan yang disediakan semesta alam. Hari ini tuh di grup itu sedang rame tentang telur. Telur itu kuningnya boleh dimakan nggak sih? Katanya itu berbahaya, kolesterol tinggi dan lain sebagainya, gitu ya. Wah, yang satunya bilang enggak nih, telur itu sehat, asalkan masaknya jangan sampai pinggirnya hitam, berapa menit, 3 menit aja dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-temanku, sekali lagi, informasi itu banyak banget di sekitar kita ya. Sekarang itu setiap kali kita klik itu ada aja, gitu ya. Informasi yang bisa kita lihat gitu. Nah, lalu bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan informasi yang paling benar? Nomor 1, tanya tubuhmu. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau tubuh kita sehat-sehat aja, ya jangan hindari gitu makanan-makanan yang ada di semesta alam ini yang memang sudah Tuhan sediakan, gitu ya. Yang kedua, iya betul teman-teman. Ada memang produsen-produsen yang menciptakan bahan-bahan makanan yang kurang sehat. Nah, inilah yang kita harus berhati-hati gitu ya. Misalnya monosodium glutamat gitu ya. Itu kan dikatakan berbahaya sekali sehingga semua sekarang dilabeli non-MSG gitu ya. Padahal monosodium glutamat itu adalah molekul yang naturalnya juga ada di alam. Salah satunya ada di jamur. Nah, jamur itu
mengandung MSG yang cukup tinggi. Makanya kenapa ada kaldu jamur gitu ya. Pengganti MSG itu kaldu jamur. Kalau kaldu jamurnya itu memang dibuat di alam, ya artinya dari tumbuh-tumbuhan, bukan sintetik dibuat di laboratorium, maka tidak ada masalah dengan MSG yang memang betul-betul diciptakan Tuhan untuk menyedapkan rasa. Nah, jadi teman-teman cari informasi-informasi yang benar. Jangan hanya sekedar mengatakan ini tidak sehat, itu tidak sehat, lalu semua makanan yang enak-enak itu dihilangkan di meja perjamuan kita. Ya, sebagai akibatnya kita kurang bahagia. Aku dan Yofi ini kembar siam dalam hal makan kerupuk. Tante, tolong jangan dibuka di depan umum. Oke, Hapus. nggak apa-apa. Emang Nggak enak apa-apa kok. ya. Iya, memang Nggak enak apa-apa. kok ini hidup kita. Gitu ya. Wah, baik orang yang melihat kami makan kerupuk mungkin langsung mikir ini berdua ini makan kerupuknya hebat sekali ya. Enggak segitunya sih Tante. Emang kita lomba makan kerupuk. Segitunya lagi yo. Sudah lupa ya makan kupat tahu kemarin ya. Oh iya. Ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman makan kerupuk ya. Asalkan sekali lagi kita itu jangan membawa tubuh kita kepada yang namanya pencobaan. Ya jadi makan kerupuk oke, asal secukupnya ya. Betul-betul melihat, merasakan oh tubuh saya seperti apa gitu ya. Misalnya aku nih ya, aku ini kalau batuk harus minum es malah. Kalau minumnya minum panas, wah makin hebat batuknya. Wah, kalau orang kuno langsung dimarahin aku. Batuk minum es gitu ya. Nah, begitu ya. Terus, wah kalau lagi batuk tidak boleh makan es krim katanya. Wah, ini nih, moga-moga Pak Haji udah hadir ya. Pak Haji udah hadir belum? Hah? Nah, Pak Haji sudah ada. Nah, benar nggak Pak Haji? Nih aku bawa nih teman-teman ya. Promosi deh dikit nggak apa-apa ya. Hadir ya. Coba di highlight, di spotlight. Ya. Pak Haji hadir. Pak Hendro Hadi juga hadir. Nanti Pak Hendro testimoni ya mengenai makan enak ya Pak Hendro. Pak Hendro ini sering ngirimi saya resep-resep dari Indomie. Aduh deh, nanti Pak Hendro boleh testimoni. Nah ini Pak Haji ya. Oh Pak Haji rupanya masih di jalan ya. Ya Bu Sili, tentang Indomie itu juga saya mau sampaikan ya, bahwa sering terdengar berita sesat katanya anak tetangga mati, ususnya lengket karena makan Indomie terlalu banyak. Itu berita bohong-bohong semua ya. Jadi jangan kita sering terpacu dengan berita-berita yang hoax itu. Menurut saya Indomie itu cukup sehat, terigunya juga sama. Nah, MSG-nya dari dulu juga sudah dibuktikan tidak menyebabkan penyakit. Jadi jangan termakan yang begituan. Dan untuk yang fortifikasi B12, asam folat segala macam, kelihatannya hanya Indomie yang fortifikasi. Jadi silakan aja makan Indomie tanpa perasaan takut. Ayo kita tutup malam hari ini dengan makan Indomie. Wah nggak boleh nyebut merek katanya Pak. Makan Indomie. Ya begitu ya teman-teman ya. Jadi ada banyak sekali yang kata Pak Hendro tadi ya, bahwa hoax gitu ya. Jadi harus betul-betul kita lihat gitu. Apakah memang benar? Memang ada produsen yang tidak benar itu banyak gitu ya. Tapi tidak semua produsen. Termasuk salah satunya ini nih ya, es krim. Nah, Pak Haji, terima kasih banyak atas dukungannya dari sejak semula. Sudah banyak sekali teman-teman yang menerima ya paket hadiah es krim Luve ini ya dari Campina. Saya sendiri belum pernah dapat loh, baru hari ini setelah beli secara online. Ya, es krim Luve ini itu es krim yang terbuat dari almond milk. Ya. Rasanya coba di tester nih. Saya barusan dikasih Pak Alek nih yang betulan itu. Mana nih? Nah, oh ya.
Maaf ya, Yo. Aku duluan ya, Yo. Silakan. Pak Haji, yang Yovita belum terima tuh Pak Haji. Nih teman-teman. Nggak kelihatan di layar Bu Shirley. Oh, di layar besar. Iya, di spotlight. Nah, udah kan ya? Tuh. Ya. Luve. Wow. Wow, enak tenan yo. Kalau sampai nggak datang yo, kamu boleh demo yo. Pak Hendro, Yovita nih harusnya dapat loh Pak, tapi sampai hari ini belum dapat. Pak Haji. Iya. Minta Pak Haji aja terus. Pak Haji mana sih Pak Haji? Pak Haji. Siap, Bu. Pak Haji. Siap, Bu. Nah, coba Pak Haji bercerita sedikit tentang Luve ini ya. Mengapa saya mau expose Luve? Karena nomor satu, saya itu belajar seluruh resep-resep yang saya bagikan kepada teman-teman selama hampir 3 bulan itu dimulai dari dapurnya Campina. Ini perusahaan yang industri nasional ya, tapi kantinnya itu vegetarian. Nah, sehingga kita memberikan apresiasi lah ya kepada Campina ini. Dan selama acara berlangsung, berapa banyak Luve ini yang sudah dibagikan ya kepada teman-teman ya. Pak Dodi juga termasuk nih ya. Mana Pak Dodi masih hidup nggak ya? Pak Dodi. Mana Pak Dodi? Nggak ada ya? Oke, ya. Nah itu dia. Pak, sudah terima belum ini Pak? Kalau yang almond belum. Oh belum. Pak Haji, ini yang namanya Pak Dodi kudu DKI Pak. Soalnya dia sakti Pak. Iya Bu. Ya, nih ya. Jadi es krim Campina ini itu terus berinovasi untuk menciptakan es krim untuk para vegetarian ya yang bukan dari susu. Dulu pernah punya Luve Light ya yang dari kelapa, dari santan. Nah, sekarang menciptakan yang lebih enak lagi nih. Aku baru ngerasain. Wow, Pak Haji, tuku loh ini Pak Haji. Ini ini dari almond Bu Shirley. Betul almond, sekali. Ya. Yang dulu dari soya. Oh, soya dulu. Kelihatannya banyak orang yang nggak suka bau soya. Oke. Enak tenan. Pak Haji mungkin boleh cerita sedikit mengenai lahirnya produk luar biasa ini, Pak Haji? Iya, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang Campina sebagai produsen es krim ya yang berusaha memenuhi kebutuhan para penggemar es krim, ya ternyata ada di antara penggemar es krim yang mempunyai kebutuhan khusus, yaitu laktos intoleran atau karena berbagai sebab tidak bisa mengkonsumsi susu hewani. Karena itu kita memproduksi es krim berbahan dasar susu nabati. Ya dulu seperti kata Pak Hendro berasal dari kedelai. Ya. Tapi sekarang anak-anak milenial sedang tren dan lebih tren itu susu berasal dari almond, Bu. Jadi kita sebagai produsen juga menyesuaikan agar produk kita tetap digemari oleh generasi muda, kita berubah menjadi susu almond. Dan kelihatannya penerimaannya lebih baik daripada yang kedelai karena memang sedang in dan juga flavornya itu lebih mendekati susu yang asli. Iya, betul. Demikian, Bu. Betul sekali. Ya, jadi memang rasanya memang sangat rich ya, sangat kaya ya. Jadi benar-benar kayak susu nih. Bu Shirley, tujuan kami juga untuk promosikan untuk go green ya. Untuk ke nabati, jadi tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti es krim yang biasanya gitu. Ya promosi lah ini mulai. Iya Pak, saya promosi sedikit bukan apa-apa karena memang ini hal baik yang harus diketahui oleh masyarakat ya teman-teman. Jadi yang sungguh butuh es krim tanpa susu sapi ini bisa, ini enak banget rasanya. Terima kasih banyak Pak Haji kiriman es krimnya. Oh iya, juga tambahan tadi Ibu Shirley betul-betul membeli dengan home delivery menggunakan online ya. Jadi
kita di seluruh Pulau Jawa dan Bali bisa kirim ke alamat Bapak dan Ibu, bisa lewat online maupun dengan telepon ya. Kita ada di www.icecreamstore.co.id dan juga dengan marketplace, Tokopedia, Shopee dan lain-lain sudah tersedia semua, Bu. Iya, Pak. Jadi aku bagi-bagi hadiah, aku sendiri nggak pernah dikirim hadiah, penasaran gimana rasanya, akhirnya aku beli kemarin dan hari ini datang. Ya. Dan wadah bekasnya bisa dipakai apa, Bu Sherly? Ya, itu cupnya bisa Kenapa? untuk garam, untuk bumbu dapur. Iya, ini cupnya sangat indah. Cupnya sangat indah. Kalau saya langsung dibuat pot sukulen. Bisa dipakai untuk macam-macam tempat ya, jadi tidak dibuang itu. Tidak dibuang ini karena cupnya sangat bagus ya. Seperti ini. Kalau aku sih langsung tak pakai buat sukulen. Sendoknya di atas. Jadi kalau buat wadah bumbu juga sangat lucu. Begitu. Terima kasih kepada flavornya apa aja katanya, kata Pak Alek nih. Pak Alek nanya. Pak Haji? Ya, flavornya sementara masih coklat almond, Bu. Ya, karena memang yang paling populer coklat ya. Iya, baru satu ya. Tapi ini benar-benar luar biasa. Harganya juga sangat murah loh. Aku beli 102.000 dapat 2 lusin. Kebayang nggak sih? Oh my God, wes. Pokoknya Campina keren. Baik hati, tidak sombong, suka menabung. Bagi-bagi es krim pula. Ya. Terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Hendro ya, yang sudah meng-coaching saya ya selama acara ini berlangsung. Dari awal Pak Hendro selalu memberikan berbagai masukannya, konsultasinya, resep-resepnya, sehingga di Sophia The Wisdom itu resepnya sudah ratusan ya. Dan setiap bulan Pak Hendro itu membagikan resep yang 1 bulan full memasak vegetarian. Jadi kalau teman-teman pusing tinggal masuk ke Instagram kami lupa, Sophia_The Wisdom untuk melihat resep hari ini masak apa ya, begitu. Oke, terima kasih loh sekali lagi ya kepada Pak Haji Anjono, kepada Pak Hendro Hadi, kepada Ice Cream Campina yang tidak lelah-lelahnya menyebar benih kebaikan. Baik. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, makasih. Oke, nah ini sangat spesial hadiah dari seorang anak muda ya yang menjadi vegetarian sudah lebih dari 7 tahun ya. Masakan Itali saya sudah makan nih, enak banget, sederhana, mudah sekali masaknya, persis kayak masak Indomie. Oke, ya silahkan Olin. Namanya pomodoro pasta. Ya, ini bahan-bahannya. Jangan khawatir ya, semua ini bisa dilihat di YouTube channel Indonesia Pranic Healing atau bisa dilihat di Sophia_The Wisdom. Nih, jadi untuk saute itu menggunakannya extra virgin ya, olive. Ini untuk saute. Kalau untuk goreng pakai yang klasik ya. Masih ingat ya? Minggu lalu diterangkan oleh Sar. Leo ini anak muda, baru berusia 28 tahun. Tapi sudah memilih untuk memberikan yang baik buat tubuhnya. Yovita kenal Leo nggak? Kayaknya kenal. Kenal. Terkayaknya kenal gawat. Kenal. Ingat-ingat sih kenal ya, Yo. Kenal banget sih kayaknya.
Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata masak pasta itu yang paling mudah itu malah seperti ini caranya. Nanti diangkatnya itu jadi mudah nih. Kalau kita memasak dengan panci kecil. Pertama saya bingung itu kok pancinya kecil amat gitu ya. Tapi ternyata itu malah mempermudah nanti waktu mengangkat pastanya ya teman-teman. Apa itu saya juga masih kurang paham. Enak loh ini Yo, enak banget Yo. Boleh minta dimasakin Yo, rumahnya sama-sama Bintaro. Ya boleh deh nanti coba diatur. Ya, jadi kalau pancinya kecil ternyata malah jadi mudah ya ngangkatnya ya. Biasanya kan kita setengah mati tuh ngangkat itu. Ya, nah ini ya salah satu rahasianya teman-teman. Biasanya kan kita itu pasta ditaruh di piring, lalu kita sirami tomat kan ya. Nah, menurut Leonardo ini ternyata supaya pastanya itu betul-betul bumbunya itu betul-betul diserap, meresap, maka caranya begini ternyata. Memang menjadi jauh lebih enak. Ininya rasa pastanya ya. Terus pokoknya ini enak banget deh. Sangat light ya. Ringan sekali. Tidak terlalu spicy gitu ya masakan Leo ini. Yummy. Betul kan. Iya, jadi daun basilnya boleh utuh, boleh di kotek-kotek ya. Supaya kecil-kecil gitu ya, bagi yang tidak terlalu suka rasa daun basil. Tapi ini tuh betul-betul menambah menambah taste-nya ya, menambah rasa. Saya ketika disuruh mencoba, maka basilnya aku tambahin. Nah, ini salah satu teknik nih. Ternyata seperti itu. Nih, saya nanya, Leo, cita-cita jadi chef ya? Katanya kalau sudah nganggur jadi chef. Oh, nah, ternyata begitu caranya. Sederhana sekali ya teman-teman ya. Tapi rasanya yummy. Dijamin. Nah, baru terakhir ditaruh di atasnya si sausnya itu nih, pastanya siap disantap. Diberi lagi itu ya, basil, dan parmesan. Ya, terakhir tadi tidak kelihatan diberi parmesan. Demikian resep kita yang terakhir. Pomodoro by Leo Santoso. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini ya
Jadi kesimpulannya, rahasia makan vegetarian enak itu hanya satu. Gunakan resep yang selama ini digunakan, hanya tinggal ganti atau hilangkan daging dengan sesuatu yang mengandung protein tinggi. Ya, jangan lupa set menu ya. Jadi kalau makan pecel itu kerupuknya adalah kerupuk gendar. Nah, jangan lupa itu. Dan rahasianya adalah yang masak pakai cinta, yang makan pun pakai cinta. Lanjut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Yuk, sekarang kita berkahut ria. Moga-moga bisa selesai tepat waktu ya, Yovita ya. Ada 10 pertanyaan. Silahkan Kak Olin untuk menjelaskan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita mau berkahut. Bapak Ibu bisa ketik di Google. Di Masuk dulu ke Google ya, teman-teman. .it. Masuk ke Google, nih Google ya teman-teman ya. Di HP kan ada Google tuh, ada tulisan G. Nah, klik di G di Google itu. Yes. Terus ketik kahut ya. Kahut, KHOOT titik IT. Kahut IT ya? Ya, kahut titik IT. Oke, udah ya teman-teman ya semua. Lalu? Nah, setelah itu kita masukkan kodenya. Sebentar lagi loading kodenya. Nah, sudah. Punya aku nggak bisa nih. Kahut IT join. Ya. Kahut.it. Nah, setelah sudah masuk ke kahutnya, nggak bisa Pak. Kita ketik game pin-nya. Game pin yang sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian, yaitu 2716550. 2716550. Kita lagi waiting for play. 2716550. Ya, 2716550. Oke, sudah 3 orang yang masuk. Lah, kali bentar, nah ini cuma bertiga nih yang main nih. Menang deh kita. Ayo teman-teman. Jadi klik di G ya. Klik di G, lalu Google ya, lalu masukkan kahut. Aduh, sebentar, ini lagi diulang. Oh, oke. Olin, kata Pak Alek katanya kamu memang hanya menyediakan 3 player. Oh, harusnya sih bisa semua ini. Kemarin udah dicoba. Bentar, Bu. Pak Alek bisa bantu gimana caranya? Ya. Sebentar. Saya kok nggak bisa masuk ya. Ya, bentar Pak. Bentar. Lagi trouble. Kita tunggu sebentar. Sembari Olin menyiapkan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau Pak Hendra, ada lagi yang mau disampaikan untuk kesimpulannya, Pak? Ya, Ibu Ami, tunggu sebentar. Terjadi kesalahan teknis dari admin EcoCamp. Jadi yang bisa masuk hanya 3 orang. Yovita deh nomor 1 deh. Gercep namanya, Tan. Gercep. Gerak Bukan, cepat. Itu gara-gara meditasi setiap hari itu. Jadi energinya langsung ting 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 ting, Yovita gitu loh. Ya nggak Yo? Ya nggak Yo? Ya. Oke lah. Apa saya keluar dulu nih? Jangan Yo, jangan. Jadi saya sampaikan mau nganggur. Kalau saya dulu ya berjerawat ya sampai umur sebelum VG, jadi di leher penuh jerawat yang besar-besar itu, di punggung itu juga penuh. Itu sejak SMA ya. Ke dokter nggak ada yang bisa ngobatin. Nah setelah saya ber-VG itu bisa hilang. Jadi kesimpulan dokter itu nggak pernah ngerti bahwa jerawat itu sebetulnya adalah alergi terhadap protein tertentu. Dokter sering nyalain yang cabai, yang kacang, yang nggak karu-karuan. Ya bisa dipraktekkan itu yang berjerawat, coba di stop dulu,
terutama telur dan susu itu yang paling banyak menyebabkan jerawat. Iya, oke Pak. Baik. Olin gimana, udah bisakah? Sebentar. Ini ngulang ini Kahootnya. Ya diulang. Kamu terpental ya, Yu? Iya, nggak apa-apa. Saya Kahus. Oke, baik. Mungkin sambil Mungkin menunggu lagi, Tante. kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Testimoni. Ini ada ya, kalau ada yang mau bertanya atau testimoni. Oh, ini coba dengan PIN 982 9046. 9046. 982 9046. Yap, sudah masuk sih. Masih limit, Pak. Masih bertiga aja boleh. Ini main game apa tuh? Kalau aku lawan Pak Hendro nggak seru deh. Apalagi lawan Yovita. Ini mau main game apa play video atau gimana nih? Main game, Pak. Quiz Pak. Quiz online. Cuman Olin menyiapkannya tadi itunya hanya 3, pesertanya hanya 3. Sabar ya teman-teman, jangan left dulu ya. Nah, nanti 10 pemenang dari kuis ini akan mendapatkan paket dari Coklat Legi. Ya, mereka juga menciptakan ada satu coklat yang sangat sehat, dark coklatnya mereka, 74% coklat. Itu rasanya juga enak banget. Saya juga, dan harganya itu loh, saya itu benar-benar amazed ya dengan para produsen Indonesia yang punya kebaikan gitu ya. Namanya Ibu Elsie ya. Jadi dia tuh memang sengaja karena dia tahu coklat itu yang terbaik itu adalah dark coklat. Jadi dia bikin dark coklat versi murah loh Yovita. Nah, harganya hanya Rp10.000 satu batang begitu. Wih, aku dikirim nih kemarin. Terus dia tuh mau mengirimkan gini. Bu Shirley pesertanya biasanya kan 100 ya, jadi saya kirimkan 100 ya, kata gitu. Nah, jadi teman-teman tunggu ya, sabar sebentar. Kita menunggu Mbak Olin yang pasti sedang keringetan ini menyiapkan Kahootnya. Moga-moga bisa segera kita bermain ya. Nah, mungkin untuk mengisi waktu juga, Kak Yo mungkin bisa bercerita tentang pekerjaan yang setiap hari dirimu lakukan, meditation. Sebelum meditasinya ini ya teman-teman ya, ini apa nih, free limited untuk tidak. Oh, ini ada penjelasan nih Tante Kahoot. Iya, ada biaya kata Mbak Nadia. Nggak apa-apa, kita bayar yuk, bareng-bareng yuk, bantingan yuk. Oke, sembari nunggu, kalau nggak gini nih teman-teman, mau sharing tentang info kelas terdekat yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi waktu itu kan sudah ada di di mana namanya, di EcoCamp Bandung tanggal 3-4 September. Nah, nanti akan ada di Bintaro, teman-teman. Aku sharing dulu ya Tante ya. Indonesia Pranic Healing ya, memang kan merupakan suatu yayasan untuk menyebarkan pranic healing ya, suatu ilmu yang sangat luar biasa sekali dari Grandmaster Chwakovsky. Jadi beliau membuat banyak sekali kelas-kelas untuk apa? Kita mengenal tentang energi. Oke. Kalau mau mulai, ada kursus self pranic healing dilakukan secara online, teman-teman. Jadi Anda bisa ikuti yang terdekat nih tanggal 17 September, belum ganti tanggal, tapi kontak personnya tetap sama. Bisa langsung hubungi Mbak Ketty ya, investasi 1 juta. Belajar teknik penyembuhan diri, afirmasi positif penyembuhan, meditasi cahaya putih, meditasi Twin Hearts, dan juga senam Tibet ya. Ini nanti diadakan 1 hari.
Tunggu, Yes. teman-teman. Itu ya, apa yang namanya afirmasi positif, teman-teman. Jadi kan kita itu sering ya mendengarkan para motivator, dia bilang harus self positive thinking, gitu ya. Selalu orang bilang, gimana sih caranya positive thinking? Gimana caranya positive thinking, gitu ya. Nah, iya, positive thinking itu adalah yang harus kita lakukan, tapi gimana caranya? Nah, Pranic Healing ini menjawab itu, teman-teman. Bagaimana sih caranya? Kita tuh diajari teknik-teknik. Kalau saya secara pribadi itu tidak pernah berpikir untuk menjadi healer, ya, menyembuhkan orang lain. Tapi yang terutama sebetulnya adalah menyembuhkan diri sendiri. Bagaimana pikiran-pikiran negatif kita itu sedikit demi sedikit dikikis, ya, digantikan dengan pikiran-pikiran positif dan kasih sayang. Pertama-tama untuk diri sendiri, dan kemudian ternyata itu seperti tadi, sinarnya menyebar kemana-mana. Gitu. Jadi teman-teman, kursus-kursusnya mereka ini bukan kursus-kursus keagamaan, ya, tapi kursus mengenal teknik-teknik. Jadi ini tuh bukan spirituality, bukan hanya spirituality, teman-teman, tapi juga terutama teknik-teknik bagaimana kita itu menjadi sehat lahir dan batin. Gitu ya, Yu, ya. Ya, oke, thank you Tante. Jadi sebenarnya Master Choa ini menyediakan banyak sekali tools ya, alat-alat teknik teman-teman yang kalau diikuti itu ternyata wow, ini tuh science loh sebenarnya. Ya. Karena memang ada di alam ini, cuma kita tuh belum ngerti, belum tahu bahwa oh ternyata tuh demikian gitu loh. Kalau kita belajar jadinya ngerti kayak tadi gimana sih afirmasi positif itu, ya kan? Dan ada satu kelas juga yang luar biasa nih Sabtu Minggu ini ya teman-teman, kayak kemarin ada di EcoCamp Bandung ya tanggal 3-4 September. Ini akan ada di Bintaro offline. Online-nya Anda bisa ikut dari mana aja, mau dari negara ABCD, benua manapun tetap bisa asal sesuai jamnya di Indonesia ya. Namanya Achieving Oneness with the Higher Soul. Jadi kursus ini sangat luar biasa sekali karena apa? Bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang tuh ngawang-ngawang gitu. Ini apa sih jawabannya? Saya ini siapa ya? Kok saya bisa ada di dunia ini? Tujuannya apa ya saya ada di dunia ini ya? Kenapa saya ketemu dengan orang yang nyebelin yang begini terus? Dia lagi gitu ya? Atau susah ya maafin orang ini? Gimana sih caranya memaafkan? Nah itu. Kalau Anda punya banyak pertanyaan seperti itu ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan lain, kalau nanti setelah mati, kemana ya, apa yang terjadi dengan diri saya, apakah sebenarnya surga itu, dan lain-lain, Anda bisa ikuti kelas ini, ya, Achieving Oneness with the Higher Soul. Karena apa? Di sini kita dibantu untuk mencapai penyadaran jiwa, dengan mengikuti petunjuk praktis dan sistematis. Nah, ini praktis dan sistematis dalam workshop ini, teman-teman. Jadi ini klinik dan lain-lain itu tidak ada, ya, karena apa? Memang inilah yang sebenarnya ada di sekitar kita. Oke, manfaatnya Anda bisa belajar teknologi spiritual untuk mencapai keheningan, kedamaian, dan kesatuan ilahi. Terus apa? Teknik untuk menghadapi orang sulit dan menyakitkan. Nah, bayangkan, pasti sering kan ketemu, saya aja iya, apalagi Anda sama pasti kita menemukan orang-orang seperti ini, ya. Terus untuk merasakan ketenangan dan keheningan, bahkan di tengah situasi yang sibuk dan kacau ini juga Anda bisa ikuti. Oke, mengendalikan pikiran, lalu merasakan cahaya batin dan kebahagiaan, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, Anda bisa hubungi kami ya, ini nama saya dan nomor telepon, dan ini bisa diikuti secara online 17-18 September ya, jam 8.30 sampai 17. Oke, dan kalau Anda mau ikut kursus offline-nya Pranic Healing ini sudah ada di berbagai macam kota, Anda lihat bisa di screenshot di Bintaro, Bogor, Solo ya, nama-namanya monggo. Di Ngawi juga ya teman-teman, lalu ada di Surabaya, Ubud, Bandung Utara, Bandung Selatan, Jogja, Medan. Nah ini ada Kak Shirley, nomornya juga ada ya. Jadi langsung saja tanyakan dan daftar segera. Karena apa? Jangan membuang waktu. Kalau Anda punya kesempatan, Anda bisa punya waktunya. Kenapa harus ditunggu? Karena apa? Dengan mempelajari Pranic Healing tidak hanya satu yang bisa kita dapatkan ya. Maksudnya tidak hanya spiritual, tapi kesehatan, relasi, secara kemakmuran, dan juga spiritualitas. Oke? Baik, demikian. Apakah sudah siap Kahutnya atau masih mau dilanjutkan untuk Twin Hearts? Gimana? Info. Ya Bu, ini
Sudah, kita coba lagi. Silakan. Sebentar, saya akan share screen. Nah, kalau gitu kita tunggu Kak Olin. Mungkin sambil ngobrol, Kak Shirley, gimana setelah kelas Achieving Oneness with the Higher Soul Bandung? Masih berkobar? Setelah mengikuti, ada sharing-sharing mungkin? I am speechless. Yang paling luar biasa itu justru bukan aku ya, tapi suamiku, Pak Alexander. Nah, jadi Pak Alex ini saya nggak tahu ya, dia kemarin ikut tuh paksa atau gimana ya, atau cinta istri atau takut istri ya. Tanyakan langsung aja Tante. Iya, itu ada di depanku nih. Pak Alex mungkin mau sharing, Pak Alex. Apa rasanya? Hah? Ya. Oh, nggak ada ya. Tapi gini, rasanya sih dia pasti merasakan perubahan yang sangat mendasar ya dari dalam diriku ya. Karena teman-teman Pranic Healing ini itu ada satu kelas yang paling tinggi yang namanya Arhatic Yoga Practitioner Preparatory. Nah, di situ kita itu karena teknologi online membuat kita itu, memungkinkan kita itu untuk bisa yang namanya bukan hanya meditasi ya. Meditasi itu hanya sebagian gitu dari yang kita lakukan setiap hari ya bersama teman-teman yang sudah mengikuti Arhatic Yoga Practitioner. Jadi kita tuh pertama berdoa dengan sungguh kepada Tuhan ya. Terus kemudian karena saya Katolik gitu ya, di gereja Katolik itu ada yang namanya pengakuan dosa. Ya. Nah, ini juga dilakukan gitu. Kita tuh mengeluarkan ya, diajak untuk mengeluarkan hal-hal negatif di dalam diri kita dan menggantikan dengan kita yang baru. Wow, itu tuh benar-benar sangat powerful teman-teman ya. Seharian Ibu Nani tuh sering sekali mengatakan kepada saya begini, ayo ikut supaya setiap hari kita itu dipimpin oleh jiwa, oleh soul, the higher soul, jiwa luhur kita lah yang memimpin kita. Nah, jadi ya saya ikut AYP itu sudah 1 tahun dan Pak Alex itu kalau saya males gitu ya, nggak bangun, karena itu dilakukan jam 5 pagi teman-teman. Itu kalau saya nggak bangun gitu, Pak Alex itu selalu nyuruh-nyuruh gitu. Ayo dong AYP. Padahal dia bukan praktisionernya gitu ya. Tapi pasti karena Pak Alex itu melihat gitu. Disebutnya itu selalu ini the better of me. The better version of me. Nah, the better version of me gitu ya. Oke. Itu yang menjadi lebih baik gitu. Nah, yang lebih ajaib lagi, memang kadang-kadang semesta alam ini memaksa kita ya. Nah, Pak Alex ini rupanya tanda kutip dipaksa oleh semesta alam dan dalam waktu dekat beliau itu akan mengikuti basic pranic healing. Luar biasa nggak sih? Nah, dan itu Kahutnya sudah siap. Oke, Jovita. Baik. Spoiler. Thank you loh Tante. Om Alex ditunggu nanti kelasnya. Iya. Silakan Kakak Olin. Oke, boleh dicoba. Game PIN-nya 8706808. Join-nya @kahut_. Nah, bisa nih sekarang. Yeay. Kita lakukan cepat ya supaya nanti masih bisa meditasi bersama. Pak Hendro, join dong. Pak Hendro. Masih ada nih? Sebentar. 13.000 orang yang masuk. 870. Luar biasa. Berapa ribu, Kak Olin? Udah 14.000.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.000 orang join. 15.000 orang. Silakan ketik game pinnya 870. Ayo Bang Hendro, biar dapat Ya. coklat. Saya nama Haha. Oh, haha. Hendro Hadi, bukan Haji apa ya? Ayo. Siapa cepat dia dapat. Ayo lanjut teman, ayo teman-teman terus. Masih ditunggu? Wah, 23.000 orang. Ya, ayo ditunggu lagi 1-2 menit lagi, join lagi, silahkan teman-teman. Ya, lagi. Terus bertambah. Sudah 25 juta orang sekarang. Tambah nolnya banyak ya kakak. Iya. Teman-teman sambil menunggu ya, jangan lupa nanti join di admin di WA grup kita ya, untuk meneruskan alamatnya, siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan coklat. Siapa tahu lebih beruntung lagi nanti aja tambahin lagi sama es krim. Wow, top deh. Mumpung ada Pak Haha nih. Oke. Sudah 28 orang. Jangan lupa ya nanti ya itu di admin di mana di chat sudah ada itu ya. Kalau mau join ke WAK supaya atau ke Sophia_the_wisdom untuk menuliskan itu tadi alamatnya ya, sehingga nanti kalau Anda dapat hadiah bisa langsung kita kirim. Yovita sabar ya Yovita ya. Oke tante, didobel kan? Kacang hijau dan es krim ya. 9 orang. Kita Ya. sampai 30 ya. Ya, udah Nambah lagi. 31. Yo, kita sabar menunggu ya, teman-teman. Mendingan Iya, ikut 2 menit lagi, 2 menit lagi ya. Ayo teman-teman. Silakan yang masih bingung ya. Jadi cari G di HP-nya itu, keluar dulu, langsung cari lambang G, Google. Lalu klik di lambang Google itu, terus kemudian nanti ada search, kan ada cari, tulis Kahoot IT. Kahoot.it. Kemudian Kahoot.it. Kahoot.it. Klik itu ya. Lalu setelah klik itu, masukkan nih kodenya nih. GamePin 8706808 ya. Nah, setelah itu ya udah masuklah kita bersama-sama. Oke, nggak nama lagi malah berkurang nih. Maaf Bu Shirley, saya di layar saya kok cuma kelihatan you are in. Belum, Pak. Nanti kita akan start bareng-bareng, Pak. Nanti kita start bareng-bareng. Ya. Apa sih maksudnya? Oke. Sudah siap? Oke, ada 29 juta orang yang bergabung. Ya udah, Pak Alek udah nyengir tuh, udah. Ayo mulai. Oke, kita mulai 30 ya. Start. Itu gimana caranya? Aduh. Nah, ini ada pertanyaan 3, 2, 1. Kita lihat pertanyaan pertama. Ada berapakah jenis vegetarian? Yang merah ada 1, ada 5, 3, atau 7. Yang merah 1, kuning 5, biru 3, hijau 7. Pertanyaan, ada berapakah jenis vegetarian? Jadi klik di warnanya ya teman-teman. Jawabannya itu klik di warnanya. Oke, yang benar ada 7 jenis vegetarian. Siapakah yang benar? Oh, ini ada 15 yang benar, 1 yang salah. 5 menjawab biru dan 5 menjawab. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Nih. Wah, saat ini Yovita nomor 1. Wow, ayo. Lanjut, pertanyaan kedua. Nih, ini kemarin ada dibahas. Kalau mandai adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari warna merah Jawa Barat, warna kuning Sumatera Barat, warna biru Kalimantan Selatan, warna hijau Papua. Makanan mandai kemarin ini di edisi 17 Agustus. Wow, ada 13 orang yang menjawab benar. Jawabannya adalah Kalimantan Selatan.
Siapakah yang memimpin sekarang? Wow, sepertinya ini. Lanjut lagi nih. Masa gue dapet coklat? Pertanyaan nomor 3. Setiap hari apakah vegetarian bahagia dilaksanakan? Warna merah hari Senin, warna kuning Minggu, warna biru Rabu, dan warna hijau Kamis. Ini pertanyaan yang paling susah. Hari ini hari apa ya, Yu ya? Apa ya? Wow, masih ada yang menjawab salah. Jawabannya adalah hari Rabu, ada 24 yang benar, dan yang lainnya salah. Oke, next. Siapakah yang memimpin? Oh, Nisa ini yang memimpin. Nisa, Excel, Yovita, Shirley, and Liping. Nah, ini juara 5. Lanjut, pertanyaan nomor 4. Berikut ini tokoh-tokoh yang pernah mengisi vegetarian bahagia kecuali warna merah Susi Hutomo, warna kuning Chandrawati Nugraha, warna biru Hendro Hadi, warna hijau Ridwan Kamil. Apakah yang pernah mengisi kecuali? Nah, tidak pernah mengisi. Oh my God. Oke. Kak Regi disaruhin. Ceritakan mengisi lainnya. Modus ini ya. Siapa yang memimpin? Masih Nisa, Excel, Yovita, SH, dan Liping. Lanjut lagi. Pertanyaan nomor 5. Apa sajakah yang bisa dijadikan pengganti daging? Warna merah jamur dan gluten, warna kuning jamur dan sawi, warna biru bambu dan tauge, warna hijau cabai dan gluten. Jadi apa sajakah bahan yang bisa dijadikan pengganti daging? Wow, betul. Banyak yang betul. 25 menjawab jamur dan gluten. Kita lihat posisinya sekarang. Oke, ini berganti. Nisa, Yovita, Ci, Liping, dan Leni Padang. Oke. Lanjut lagi, pertanyaan ke-6. Apa nama meditasi yang selalu kita ikuti setiap setelah sesi vegetarian bahagia? Warna merah Twin Heart, warna kuning jantung, warna biru mata hati, warna hijau kata hati. Apakah nama meditasinya? Aku pikir yang biru itu mata kaki tadinya. Oke, kita lihat. Berapa yang menjawab benar? Wow, 25 orang menjawab benar dan 4 lainnya menjawab salah. Oke, kita lanjut lagi. Benar dikit lah ya itu ya, jantung ya. Wow, ini Yovita lagi, Nisa, Ci, Liping, dan Leni Padang. Nah, pantas dia yang mimpin. Yang ke-7, apa rahasia makan vegetarian enak? Nih, tadi baru dibahas. Warna merah menggunakan bahan mahal, warna kuning menggunakan cinta, warna biru menggunakan daging, dan makan warna biru cukup 1 bahan saja. Nah, jadi apa rahasia makan vegetarian enak? Nah, semuanya menjawab kok menggunakan bahan makan? Aduh. Jawabannya cinta. Ini bonus lagi nih. Dipandain itu. Iya, harusnya menggunakan cinta. Nah, ini bonus lagi nih. Nomor 8. Apa tema menu masakan pada vegetarian bahagia 17 Agustus? Warna merah manisan, warna kuning ayam panggang, warna biru soto dan gado-gado, warna hijau sop buah. Jadi kemarin pas 17 Agustus ada yang pesta rakyat, kita yang memasakkannya apa? Ini soto dan gado-gado bukan? Iya, soto dan gado-gado. Nih, kita lihat. Weh, berubah langsung. Berubah langsung. 9. Siapakah yang mengikuti vegetarian bahagia setiap hari? Nah, warna merah Pak Dodi, warna kuning Ibu Yovita, warna biru Pastor Ferry, warna hijau Ibu Shirley. Nah, siapa nih yang kira-kira setia dari awal sampai akhir yang selalu ada nih? Ayo Pak Hendro, jawab Pak Hendro. Nah, 19 orang menjawab benar, Ibu Shirley. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, kita lihat dulu urutannya. Ada Nisa, Yovita, YE, Laura, dan Andi. Oke, kita lihat ini dia penentuan. Nomor 10. Apakah salah satu bahan baku daging vegan? Warna merah kacang,
warna kuning gluten, warna biru cabai, warna hijau kemiri. Dan 25 orang menjawab benar gluten dan 4 lainnya salah. Oke, kita lihat siapakah yang akan mendapatkan. Coba kita lihat podiumnya. Ketiga itu ada YE. Yang juara 2 Yovita, yang juara 1 jeng jeng jeng. Nisa, oke. Dan runners up ada Laura dan Andi. Jadi ada Nisa, Yovita, YE, Laura, dan Andi yang akan mendapatkan bingkisan. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi di Kahoot. Maaf jika tadi ada kendala dan ada yang salah-salah. Semoga hadiahnya bermanfaat. Dan setelah itu akan ada 5 pemenang yang dipilih dari Zoom. Oke, siapakah itu? Nanti kita akan lihat. Oke. Terima kasih Kak Olin untuk games menarik malam hari ini. Tentunya juga terima kasih Bu Shirley dan tim EcoCamp. Kita akan lanjut ya malam hari ini teman-teman. Apakah ada yang mau disampaikan lagi Ibu Shirley? Sudah, kelihatannya begitu. Sudah? Cukup semuanya teman-teman? Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang selama beberapa bulan terakhir ini setia ya mengikuti acara Vegetarian Bahagia. Semoga kita sungguh-sungguh tidak takut dan ragu-ragu lagi untuk menjadi seorang vegetarian, karena ternyata yang mengurangi daging pun sudah bisa menyebut dirinya seorang vegetarian ya, yang disebut sebagai flexitarian. Oke, ada berbagai macam resep yang banyak sekali. Bisa dilihat di Sophia_the_wisdom. Juga bagaimana kalau pusing hari ini mau masak apa ya, di Sophia_the_wisdom juga ada resep dari Campina 1 bulan penuh, dan setiap bulan kita akan share resep-resep itu. Sebagai penutup saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Boleh? Bu Shirley numpang dikit, untuk mereka yang suka burger King telah menyediakan yang plant-based ya. Menurut saya itu hebat. Jadi rasanya seperti burger, cuman nggak bau lebus, nggak bau sapi gitu. Tolong dicobain. Ya, baik Pak Hendra. Terima kasih. Dan betul sekali teman-teman, burger dari Burger King yang vegetarian tuh enak sekali ya. Dunia sudah berubah. Sekarang ini olahan dari berbagai macam bahan pengganti daging itu sudah sangat enak luar biasa. Jadi mari mencoba teman-teman. Baik, sekarang saya ingin menyanyikan sebuah lagu dan saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menyanyikan lagu yang sangat luar biasa ini. Oh ya, terima kasih untuk hadiahnya loh, ditunggu Tante Shirley. Udah 3 ya, udah 3. Aduh, kasihan Delo. Nanti didobelin ya. Baik. Ditambah Hainan yuk. Ya. Yuk, silahkan. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman ya. Belum ada suaranya. Udah? Udah kan? Oh, udah ya? Udah. I have dropped my worry. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but not in a hurry. Terima kasih dari EcoCamp untuk kesempatan yang diberikan oleh sahabat karib kami Indonesia Pranikiling.
bersama-sama kita melakukan gerakan penyembuhan dunia lewat sebuah acara yang sangat luar biasa, menjadi vegetarian yang bahagia. Terima kasih untuk semua teman-teman yang juga sudah setia hadir. Sekali lagi, mari kita memperjuangkan menjadi seorang vegetarian yang bahagia. No discrimination. Dan hidup harmonis dengan semuanya. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but not in a Untuk teman-teman yang malam hari ini mendapatkan hadiah, jangan lupa menuliskan alamatnya ya di WA Group ataupun di Instagram dari Sophia The Wisdom. Terima kasih. Atma Namaste. Terima kasih Atma Namaste, Ibu Shirley dan juga teman-teman EcoCamp, Pastor Ferry, semuanya ya yang sudah setia selama berapa? 3 bulan ya Tante ya, bersama-sama dengan Indonesia Pranic Healing membawa suasana baru tentang vegetarian bahagia. Ya, kita tunggu episode selanjutnya ya, tadi udah ada spoilernya. Setelah sayonara malam hari ini. Oke. Sekali lagi terima kasih, kiranya memberikan dampak baik untuk semua teman-teman yang mengikuti acara kita setiap hari Rabunya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ya teman-teman ya, karena ini sudah jamnya. Kita akan lanjutkan dengan meditasi Twin Hearts ya. Apakah ada yang baru pertama kali mengikuti acara ini yang belum pernah? Atau langsung saja dijelaskan ya. Sebelumnya saya izin dulu ini yang belum saya mute ya. Jadi kita akan melakukan meditasi Twin Hearts ya, meditasi jantung kembar yang merupakan suatu teknologi spiritual dari Grandmaster Choa Kok Sui, di mana apa bisa membantu kita untuk lebih cepat merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Bagaimana caranya ya? Jadi sebenarnya dalam diri setiap manusia teman-teman itu ada 2 pusat cinta. Yang pertama di sini di tengah-tengah dada merupakan cakra jantung ya, yang kita menyebutnya cakra jantung merupakan pusat cinta terhadap sesama. Oke, jadi sesama ini siapa? Keluarga kita, teman kita, orang-orang yang kita kenal ya. Tapi sifatnya memang masih terbatas dan biasanya masih bersyarat. Ya, jadi kayak saya baik sama kamu karena kamu baik sama saya menolong kamu karena kamu menolong saya, seperti itu. Oke. Tapi tidak hanya pusat cinta ini yang dikembangkan. Ada satu pusat cinta lagi di dalam diri setiap manusia yang juga dikembangkan setiap kali kita melakukan meditasi Twin Hearts ya teman-teman ya. Jadi meditasi ini kalau Anda yang sering stres, sering sakit kepala ya, minumnya obat Panadol dulu, sangat dianjurkan mengikuti meditasi ini. Yang punya mah, pokoknya yang punya segala penyakit, walau dan Anda pun yang sehat, tetap mengikuti meditasi Twin Hearts karena akan membantu untuk mengaktifkan kedua pusat cinta ini. Ya. Nah, pada saat kita bermeditasi nanti akan ada dibacakan suatu doa damai ya, doa damai dari Fransiskus Assisi, di mana doanya sangat indah karena doa ini merupakan doa yang umum universal ya, yang membicarakan tentang kita memberkati bumi beserta isinya ya teman-temannya dengan semua kebaikan ya. Jadi apa saja yang diberkati ya, di situ dikatakan di mana ada sakit hati maaf, di mana ada kebencian cinta, di mana ada gelap terang, di mana ada keraguan-raguan keyakinan, keputusasaan harapan. Jadi kita memberkati bumi kita tercinta ini dengan semua kualitas baik ini teman-teman. Sangat-sangat luar biasa ya. Dan juga apa? Kalau kita rutin mengikutinya maka stres kita ya, segala emosi-emosi negatif itu juga biasanya ikut terbasuh ya, ikut terbersihkan walaupun bukan langsung semuanya, tapi lumayan lah. Anda bisa merasa lebih tenang, Anda bisa merasa lebih damai ya. Tapi jangan percaya begitu saja, harus Anda buktikan sendiri. Oke? Nah, selain itu nanti juga teman-teman Anda akan diminta untuk tersenyum ya, mengingat peristiwa yang membahagiakan yang pernah Anda alami. Lalu nanti ada panduannya Anda bisa ikuti.
Dan nanti juga akan ada lantunan bunyi Om. Lantunan bunyi Om ini juga merupakan bunyi kosmik sebenarnya teman-teman. Ya, jadi tidak ada agama A, B, C, D, tapi ini memang bunyi yang ada di alam. Oke, jadi Anda juga tidak diharuskan percaya agama ini A, I, U, E, O, tidak ya, karena ini adalah suatu hal yang sebenarnya sangat-sangat mempersatukan kita semua. Oke, nanti juga kita akan ada saat hening ya. Jadi Anda nanti diminta untuk memperhatikan jeda di antara kedua Om. Oke. Nanti ada saat hening, tidak ada suara apapun, Anda nikmati saja meditasinya. Anda ikuti bila nanti kita mulai letakkan tangan di pangkuan, teman-teman, dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Lalu nanti akan diminta untuk mengangkat tangan setinggi dada dengan posisi memberkati bumi. Bayangkan ada bumi kecil di hadapan kita sebesar bola tenis ya. Kita akan berkati dan nanti Anda tinggal dengarkan saja panduannya ya. Kita akan mulai dan akhiri dengan olahraga ya. Olahraga yang awal kita akan lakukan bersama. Kenapa? Untuk mempersiapkan tubuh kita menerima energi ilahi yang akan dicurahkan. Oke, nanti setelah meditasi kita akan berolahraga masing-masing. Oke. Sebelumnya kita akan melakukan terapi memaafkan teman-teman ya. Jadi ini juga sangat penting dilakukan. Karena apa? Ini merupakan obat untuk kesembuhan penyakit apapun, yaitu melakukan terapi memaafkan. Baik, kita akan lakukan demikian. Anda letakkan tangan di depan dada, dan Anda pilih satu orang, boleh orang lain, boleh diri sendiri, yang sampai saat ini belum bisa Anda maafkan, atau Anda dengar orangnya, dengar suaranya, dengar namanya, lihat mukanya, masih nggak pengen, hadirkan dia dalam terapi memaafkan malam hari ini. Oke? Mari kita letakkan tangan di depan dada seperti ini, teman-teman. Kita pejamkan mata dan kita hadirkan orang tersebut. Boleh orang lain, boleh diri kita sendiri. Kita katakan, Atma, sebut nama orang tersebut. Namaste. Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang di dalam proses bertumbuh melakukan banyak kesalahan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Oleh karena itu, aku memaafkanmu untuk semua perbuatanmu yang tidak mengenakan, untuk semua perkataanmu yang menyakitkan, untuk semua luka yang telah engkau timbulkan dalam hidupku. Aku pun minta maaf untuk semua perbuatanku yang tidak mengenakan, untuk semua perkataanku yang menyakitkan, dan untuk semua luka yang telah kutimbulkan di dalam hidupmu. Kiranya damai tinggal di hatimu dan tinggal di hatiku. Kita bayangkan orang tersebut tersenyum dan berbalik pergi meninggalkan kita dengan damai. Dan apabila ini adalah diri kita sendiri, kita bayangkan kita memeluk erat diri kita sambil kita katakan, marilah kita hidup dalam harmoni. Kita berkati orang tersebut dan juga diri kita dengan banyak cinta, banyak maaf, banyak toleransi, banyak penerimaan, dengan kesehatan yang baik, kebahagiaan, damai, sukacita, rezeki yang berlimpah, berkat spiritualitas, dan juga dengan semua kebaikan dan juga dengan semua hal-hal yang terbaik bagi orang tersebut dan juga bagi diri kita sendiri. Kita katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk pelajaran yang telah diberikan. Amin. Kita tersenyum dan kita akan lanjutkan dengan olahraga teman-teman ya. Jadi Anda